Selamat malam sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, yang telah menantikan program Night Call GPIB pada malam hari ini. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya Pendeta Helen Luhulima Hukom, Ketua Majelis Jemaat Genta Kasih Surabaya, akan melayani Bapak Ibu Saudara-saudara dalam renungan di malam hari ini. Kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa atas campur tangan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami di hari ini, sehingga kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat Tuhan menjalankan segala aktivitas kami. Dan pada malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Tolonglah dan topanglah kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, juga seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti jalannya renungan pada malam hari ini melalui program Night Call GPIB. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah membuka hati, berkatilah kami dan berbicaralah kepada kami telah siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil Lukas pada pasalnya yang ke-7, ayat 28 sampai dengan 30, saya akan bacakan menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini. Saya akan membacakannya dengan Alkitab terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada dia. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah dengan memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Namun orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka dengan tidak memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pembacaan firman Tuhan dalam renungan malam ini diberikan judul yang terbesar dalam kerajaan Allah. Dalam prinsip duniawi tentu kita kenal bahwa yang terbesar di dalam dunia ini adalah mereka yang dilimpahi dengan berbagai macam harta, bahkan kedudukan, status, dan jabatan. Tetapi suatu hal yang berbeda yang disampaikan oleh Yesus tertuju pada sosok Yohanes Pembaptis yang adalah saudaranya sendiri. Yesus memperlihatkan sosok Yohanes Pembaptis sebagai sosok seorang pelayan Tuhan yang rendah hati, yang dari sejak dalam kandungan tentu dipersiapkan oleh Allah sendiri menjadi pelayan Tuhan. Dalam seluruh kehidupannya kita saksikan dalam narasi Injil bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang sangat sederhana. Dia menjauhkan diri dari segala kegemerlapan dan kenikmatan duniawi, lalu kemudian memberi dirinya untuk dipakai Allah dalam menyerukan pertobatan kepada masyarakat Yahudi pada waktu itu dengan membaptis mereka. Dalam 3 ayat ini, saudara-saudara, kita belajar hal yang terbesar dalam kerajaan Allah adalah lebih kepada kehendak dan rencana Allah itu sendiri yang ada pada pelayan Tuhan ini. Yohanes Pembaptis menjalankan tugasnya tanpa lelah, walaupun saudara-saudara dia tidak diterima oleh banyak orang, banyak yang mencibirnya, banyak yang meremehkannya, bahkan menolak baptisan dari Yohanes Pembaptis ini sebagai tanda pertobatan. Tetapi ada juga orang-orang yang justru dipandang lemah, dipandang hina, seperti pemungut cukai. Mereka memberi diri mereka dibaptis. Sehingga yang terbesar dalam kerajaan Allah adalah yang pertama ditujukan kepada Yohanes Pembaptis sebagai utusan Allah. Karena dia rela memberikan seluruh hidupnya untuk misi keselamatan yang datang dari Allah bagi dunia ini, khususnya secara khusus bagi masyarakat Yahudi. Dan yang terbesar yang kedua adalah mereka semua yang merespon utusan pelayan Tuhan ini. Yaitu mereka orang-orang yang berdosa, yang menyesali diri mereka, yang kemudian bertobat, lalu menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. 2 kelompok ini, saudara-saudara, yaitu Yohanes Pembaptis dan juga orang-orang yang
mau menerima baptisan Yohanes, itulah yang terbesar menurut Yesus dalam kerajaan Allah. Karena mereka mau meresponi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Dan inilah yang menjadi suatu hal yang kita renungkan pada malam hari ini, saudara-saudara. Bahwa ketika kita menghormati utusan Allah, siapapun dia, walaupun utusan Allah itu mungkin tidak bertoga atau tidak berjubah, atau tidak memiliki jabatan gerejawi, tetapi mereka adalah orang-orang biasa yang menegur kita, yang mengkritik hidup kita, ataupun yang menyampaikan sesuatu hal yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan kita yang telah salah dan kemudian tersesat. Maka itulah yang terbesar dalam kerajaan Allah. Mereka yang mau menjadi saluran berkat, menjadi alat dalam tangan Tuhan. Sehingga yang kedua adalah mereka yang meresponinya. Mereka yang merespon kritikan atau kemudian lalu mengevaluasi seluruh kehidupannya dan kemudian akhirnya berbalik ya, dari jalan yang sesat itu kembali kepada jalan Allah dengan penuh pertobatan diri dengan segenap hati, maka itulah yang disebut yang terbesar dalam kerajaan Allah. Sehingga pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita mau meneladani Yohanes Pembaptis yang rela diutus Allah? Walaupun pastinya dalam konsekuensi menjalankan dirinya sebagai utusan Allah itu ada resiko nyawa yang harus dia ambil. Ya, bahkan kemudian dia terbunuh. Kemudian yang kedua, apakah kita mau meresponi apa yang disampaikan oleh orang lain tentang diri kita? Sehingga kita diharapkan memperbaiki dan mengevaluasi seluruh kehidupan kita yang salah. Nah, tampaknya kita harus belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini, saudara-saudara. Sehingga biarlah firman Tuhan ini boleh mendorong kita untuk yang pertama adalah tetap mau dipakai Allah kemanapun kita pergi. Tetap mau dipakai oleh Allah menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Walaupun mungkin apa yang kita lakukan itu sangat rendah ya, atau hal-hal yang tampaknya kecil dan tidak spektakuler. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang tak kalah penting, apakah kita mau merespon ya, firman Tuhan dalam kehidupan ini dengan cara kita mau melakukan perubahan hidup, perbaikan hidup dalam kehidupan kita. Sederhana saja firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Sehingga dari firman ini kita juga diajak, mari kita menaruh hormat. Menaruh hormat kepada para pelayan Tuhan, utusan-utusan Tuhan. Bahkan orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan suatu kabar baik bagi kita semua. Dan mari kita juga boleh menjadi orang-orang yang boleh menghargai sesama kita, menghormati sesama kita. Dan terlebih penting adalah bahwa kita mau menerima apa yang benar di mata Tuhan yang disampaikan oleh orang lain. Walaupun orang-orang itu terbilang sederhana dalam pandangan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita sehari-hari untuk mau dipakai oleh Tuhan dan tetap meresponi firman Tuhan dalam kehidupan kita ini dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang mau dan siap untuk diproses oleh Tuhan. Tuhan memberkati sahabat GPIB dimanapun berada, dan saya Pendeta Helen Luhuli Mahukom menyampaikan salam damai bagi kita semua, salam sehat. Semoga kita tetap ada dalam lingkungan yang boleh memberikan perhatian kepada banyak orang dan juga menjadi berkat dimanapun kita berada. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita, dan marilah kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk hari ini. Tuhan telah pakai kami secara luar biasa dalam kehidupan kami, siapapun kami Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawab, sehingga memberi dampak dalam kehidupan bersama, dan orang lain pun boleh bertemu dengan Tuhan di dalam diri kami. Dari firman Tuhan ini kami diajak dan diajar untuk mau menghormati siapapun yang memberikan kritikan ataupun yang memberikan nasihat kepada kami, sebab mereka adalah utusan Allah. Dan kami diminta juga untuk menjadi pribadi yang mau merespon segala kritikan, nasihat, wejangan yang ditujukan kepada kami
untuk memperbaiki hidup kami ini. Terima kasih Bapa, sekarang kami akan beristirahat. Topanglah kami dalam malam istirahat kami bersama dengan keluarga, sehingga kami boleh kembali sehat untuk menjalani hari-hari kami di esok hari. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sahabat GPIB, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.